Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentunya pasti sehat selalu dan selalu bersuka cita. Nah, Kak Lucy, gimana kabarnya Kak Lucy? Oh, Kak Lucy sehat dan bahagia. Apalagi Kak Nina, kemarin kita baru aja mengadakan Natal. Pastinya suka cita dong kalau udah selesai Natal. Betul Kak Lucy, seru loh Kak Lucy Natal kemarin. Iya, seru Kak. Kemarin tuh ada adik-adik yang liturgi. Tuh, ada panggung boneka. Ada panggung boneka, terus ada yang vokal grup. Ada gerak dan lagu Kak Lucy. Iya, gerak dan lagu. Nah, tapi Kak Nina, walaupun kemarin kita udah selesai Natal, bukan berarti kita tidak ibadah hari ini adik-adik. Kita harus tetap ibadah minggu ini, minggu depan, dan minggu-minggu berikutnya. Benar tidak Kak Nina? Betul Kak Lucy. Nah, hari ini Kak Lucy dan Kak Nina akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, hari ini tema kita tentang Allah besertaku, besertamu, dan beserta kita semua. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersaat teduh. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan bukunya, Alkitabnya, dan persembahannya. Oke, sudah siap? Oke, kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi dari pujian sekolah minggu, Kedua Tanganku Punya 10 Jari, dan dimedley dengan Jalan Serta Yesus. Ayo Bang Glenn. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, dan terlebih buat anak-anak kami. Sekarang ini kita telah memasuki Minggu Advent yang ketiga, di mana Minggu Advent ini kita diingatkan untuk di dalam persiapan untuk menunggu yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena itu firman Tuhan pada kita pada saat ini yaitu yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang pertama, dimulai dari ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, Amang Pendeta yakin adik-adik, anak-anak Tuhan semuanya pernah bermimpi ya. Pasti. Siapapun kita pasti pernah kita bermimpi. Entah itu mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Pada dasarnya banyak orang senang kalau mimpinya itu indah. Terlebih buat adik-adik ya. Senang kalau mimpinya indah. Misalnya mimpi dapat uang dari orang tua banyak-banyak ya. Mimpi dapat uang dari tulangnya. Mimpi dapat mainan yang bagus dari orang tuanya, atau mimpi yang lain yang bisa menyenangkan hati. Kalau sampai kayak gitu, kalau sudah terbangun karena bermimpi kayak gitu, mungkin ingin melanjutkan mimpi itu supaya mimpi itu sangat menyenangkan. Tidak ada orang atau adik-adik ya yang senang dengan mimpi buruk ya. Mana ada orang yang senang bermimpi mimpi buruk ya. Contohnya, tidak ada orang suka bermimpi dikejar anjing ya, gak ada. Mimpi dikatakan dijolimi oleh teman-temannya, nggak ada. Atau mimpi jatuh ke dalam jurang dan seterusnya, tidak ada ya. Tidak ada yang senang dengan mimpi yang tidak senang. Karena itu adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus kita kembali ke dalam firman Tuhan pada saat ini. Di dalam firman Tuhan pada saat ini kita menemukan seorang pria yang bermimpi. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Yaitu Yusuf ya. Tetapi mimpinya ini benar-benar berasal dari Tuhan ya. Bukan mimpi ya kita katakan hanya bunga-bunga tidur ya. Tapi mimpinya ini berasal dari Tuhan. Bukan mimpi seberang mimpi ya. Bukan seperti kita katakan simsalabim ya. Tetapi ini adalah benar-benar mimpi dari Tuhan. Mimpi itu berasal dari Tuhan sendiri. Di mana dalam mimpi itu adik-adik, malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dan berbicara kepadanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab, Allah sering memakai mimpi ya. Allah sering memakai mimpi untuk menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Allah juga sering memakai mimpi untuk menyatakan firman-Nya melalui mimpi. Firman atau wahyu itu kemudian dituliskan di dalam Alkitab yang sekarang menjadi kitab suci kita, yaitu Alkitab. Namun pada masa kini ya adik-adik ya,
pada masa kini kita tidak boleh percaya sembarangan kepada mimpi. Ya. Apalagi mengklaim mimpi itu adalah kehendak Tuhan, ya. Banyak orang yang begitu. Mimpi hanyalah bunga-bunga tidur. Jadi jika adik-adik bermimpi yang menyenangkan, ya bersyukurlah. Ya, kita bersyukur. Tetapi jangan percaya dengan mimpi, apalagi kalau adik-adik sampai mengklaim ini dari Tuhan, ya. Kalau mimpi kita itu menyenangkan, ya kita bersyukur. Jika adik-adik bermimpi buruk, ya berdoalah supaya adik-adik tidak bermimpi buruk lagi, ya. Jadi sebelum tidur maka harus berdoa. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita kembali kepada mimpi yang benar di dalam Alkitab, ya. Pada waktu itu Yusuf, ya, pada waktu itu Yusuf sudah bertunangan, ya, dengan Maria. Pada zaman itu adik-adik, pertunangan adalah salah satu tahap dalam hubungan seorang pria dan wanita. Pertunangan itu diresmikan dan diketahui oleh umum. Dalam pertunangan itu ada semacam perjanjian yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak, ya, yang bersedia melanjutkan pertunangan itu ke pernikahan. Jadi pertunangan itu bersifat mengikat, ya. Bersikap mengikat, tidak bisa itu sembarangan, ya. Tidak bisa bersembarangan. Jadi adik-adik, pada waktu masa pertunangan itu dengan Maria, Yusuf sangat terkejut, ya. Yusuf sangat terkejut sebab ternyata Maria sudah mengandung, ya. Pada waktu itu Yusuf belum mengetahui bahwa Maria itu, tunangannya itu, mengandung dari Roh Kudus, ya. Itulah sebabnya dia mempunyai rencana yang jahat, ya. Dia mempunyai rencana, dia ingin bermaksud secara berdiam-diam untuk menceraikan tunangannya itu. Muncul pertanyaannya di sini adik-adik, mengapa ia bisa menceraikannya secara diam-diam? Kalau kita melihat, ya, pada saat itu karena apa? Karena seseorang suami dapat saja menceraikan tunangan di depan umum dengan alasan-alasan tertentu. Yusuf juga menuntut Maria pada saat itu dengan pengadilan, dikatakanlah pernikahan pada saat itu dengan alasan karena Maria sudah mengandung, ya. Jadi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, persoalannya kenapa Yusuf tidak mau menceraikan Maria? Mengapa Yusuf bisa memilih langkah yang bijaksana? Dia tidak mau lagi melanjutkan ketika dia telah bermimpi. Ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, ya. Mengapa Yusuf bisa memiliki sikap yang demikian? Apa sikapnya? Dia memiliki sabar, memiliki murah hati, sekaligus juga tegas dengan sikap itu pada si Yusuf, ya. Jadi Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Di sini kita lihat, walaupun pada pertama-tama Yusuf itu ada keinginan dia ingin menceraikan tunangannya, tetapi ketika dia bermimpi dan berbicara kepada malaikat Tuhan, dia memiliki hati yang tulus, ya. Tulus hatinya apa artinya adik-adik? Tulus artinya adalah sebuah sikap hidup yang mentaati hukum agama. Artinya Yusuf adalah seorang yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Dia sangat taat. Dia sangat takut kepada hukum-hukum Tuhan. Ia mencintai Taurat Tuhan, bayangkan. Dia mencintai hukum Taurat, dia menggumuli Taurat Tuhan dan mentaati Taurat tersebut dalam hidupnya. Ketaatan kepada hukum Taurat Tuhan dikatakan di sini adalah mempengaruhi semua tindakannya. Dapat kita lihat adik-adik, ya. Ketaatan pada hukum akan membentuk karakter kita menjadi seorang yang penuh kasih, penuh murah hati,
penuh kebaikan, tetapi juga seorang yang tegas. Tetapi kalau kita perhatikan adik-adik, kalau orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, kepada hukum Taurat, ya di dalam dirinya mungkin tidak ada kasih, ya. Di dalam dirinya tidak ada murah hati, tidak ada kebaikan, hanya keegoisan, hanya kejahatan yang terjadi. Tetapi di sini ketika Yusuf di dalam dirinya ada sangat taat kepada hukum Taurat, di sini dia menunjukkan bahwa hidupnya seorang yang penuh kasih, murah hati, penuh kebaikan, tetapi juga sangat tegas. Jadi adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan ingin kita juga memiliki hidup yang taat kepada firman Tuhan, seperti Yusuf ini, ya. Kita harus memiliki hidup yang taat kepada Tuhan. Tuhan ingin kita seperti Yusuf yang selalu mencintai Tuhan, menggumuli dan melakukannya dalam hidup, ya. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf mencintai hukum Tuhan, menggumuli hukum Tuhan, dan melakukannya dalam hidup. Ketaatan kita kepada firman Tuhan, adik-adik, ya, ini akan membentuk karakter hidup kita semakin lama semakin lebih baik, ya. Menjadi kita lebih bijaksana dalam hidup kita, dan bahkan, ya adik-adik, membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang mau demikian? Pasti kita mau, ya. Pasti kita mau. Itu yang diinginkan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Kita perhatikan Yusuf, ya. Dia menjadi berkat kepada tunangannya. Dia juga menjadi berkat kepada siapa? Seluruh dunia. Karena dia mau menjadi orang tua Yesus sebagai juru selamat. Ketaatan kita kepada firman Tuhan akan memproses hidup kita semakin berkualitas dan memuliakan Dia. Kita yang dahulu seorang pemarah, ya mungkin bisa menjadi seorang penyabar. Mungkin ada adik-adik, ya, yang suka sehari-harinya hanya suka marah-marah. Kalau ingin supaya sifatnya bisa tidak marah-marah, mari baca firman Tuhan. Pasti nggak akan marah-marah lagi tuh. Yang sering sama adiknya marah-marah, yang sering sama mamanya, papinya marah-marah, baca firman Tuhan. Pasti dia tidak akan pemarah lagi, bahkan dia akan seorang penyabar. Mungkin adik-adik kita dahulu adalah pendendam, ya. Sekarang menjadi seorang pengampun. Ketika apa itu? Ketika kita membaca firman Tuhan, maka sifat kita yang dahulu pendendam, membenci, hanya membuat perselisihan. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan menjadi seorang pengampun. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita, yang menzalimi kita. Kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, malah kita membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Itu caranya apa? Ya membaca firman Tuhan. Hanya itu. Itu ada kita yang dahulu seorang yang hanya mementingkan diri sendiri, artinya egois, nggak mau berbagi, ya. Yang dahulunya kita hanya egois, nggak mau berbagi. Contohnya ada makanan kita nggak mau berbagi kepada teman. Ada sesuatu yang lebih dari kita tidak mau berbagi kepada teman. Sekarang kita menjadi peduli kepada orang lain. Karena apa itu adik-adik? Karena dia selalu membaca firman Tuhan. Dia selalu taat pada Tuhan. Kita dahulu yang senang dalam dosa atau yang selalu menyukai kejahatan. Tapi sekarang kita apa? Menjadi pembenci dosa. Karena apa? Itu tadi adik-adik. Karena kita membaca firman Tuhan. Kita yang dahulu kurang peduli kepada apa? Kepada sesama, kepada teman, kepada adik, kepada kakak, kepada mama, kepada papa, opung, dan semuanya keluarga. Sekarang demikian sayang kepada keluarga.
Itu karena apa, adik-adik? Itu karena kita membaca firman Tuhan. Itu karena kita taat kepada firman Tuhan. Jadi kita harus seperti seorang Yusuf, ya, seorang Yusuf. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalannya sekarang, adik-adik, sudahkah firman Tuhan mengubah hidup adik-adik? Yang selama ini adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan melalui apa? Khotbah dari Amang dan Inang Pendeta, pengajaran dari guru-guru sekolah minggu kita, abang dan kakak kita, atau membaca firman Tuhan dari Alkitab, atau firman Tuhan hanya menghias siapa? Menghias ya supaya kita dilihat rajin sebagai anak Tuhan. Yang penting kita membaca firman, yang penting kita mengikuti ibadah, yang penting aja lah, bilang. Hanya menambah pengetahuan kita saja. Apakah firman Tuhan sudah kita praktekkan dalam hidup kita, adik-adik? Seperti tadi, ya Yusuf itu langsung mempraktekkan. Dia taat, dia menggumuli, langsung mempraktekkan. Bukan hanya mendengar aja dia, bukan hanya membaca, tetapi ikut mempraktekkan. Seberapa banyak firman Tuhan, adik-adik, ya, dalam hidup kita pasti akan mengubah kita. Atau kita beribadah hanya mengangguk-angguk saja, ya. Mungkin adik-adik beribadah, apalagi pada saat ini kita beribadah melalui Zoom, ya, live streaming, ya, mengangguk-angguk aja, nonton aja, ya. Setelah selesai ibadah, lupa apa yang dikatakan oleh kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, Amang dan Inang Pendeta. Lupa. Yang penting beribadah. Nah, adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir yang mau dikatakan kepada kita, Tuhan ingin kita memiliki hidup yang taat, ya. Tuhan ingin memiliki hidup kita ini yang taat kepada firman Tuhan, seperti Yusuf. Jadi mari kita seperti Yusuf tadi, ya. Tuhan ingin kita seperti Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf tadi? Yusuf sangat mencintai firman Tuhan. Siapa yang mencintai firman Tuhan? Harus adalah orang-orang yang mencintai Yesus. Pasti dia akan mencintai firman Tuhan. Pasti dia akan menggumuli firman Tuhan. Pasti dia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ketaatan kita kepada firman Tuhan itu akan membentuk karakter hidup kita semakin lebih baik, ya. Semakin lebih baik. Yang tadi seperti Amang katakan, yang dahulunya kita pemarah menjadi pengampun, yang dahulunya kita egois menjadi peduli, yang dahulunya hanya tidak memperhatikan kakak, abang, adik, dan mama, habibi, sekarang kita penuh kasih kepada keluarga. Jadi mari adik-adik, kita taatlah kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan membuat kita lebih hidup lagi dan menjadi seorang yang peduli kepada orang lain. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang dibawakan Amang Pendeta. Kita akan bernyanyi dari BND Sekolah Minggu nomor 310, Hujan Turun.
hujan ingatkan kami bahwa kasih-Mu takkan berhenti untuk umat-Mu terkasih. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Lulu dan Riang tentang penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi lihat deh, kenapa sih Lulu sedang bersedih ya? Dia nangis teman-teman. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita dengar cerita Lulu. Hatiku sedih, hatiku gundah, aku takut, aku juga cemas. Aku harus apa? Teman-teman, aku lagi sedih banget. Lulu, kenapa lagunya begitu? Ya ampun, sedih banget. Aku jadi ikutan sedih. Riang. Aduh. Kenapa makin kenceng nangisnya? Aduh, tenang. Gimana nih? Aduh, coba Lulu tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sudah tenang? Lumayan. Nah, kalau sudah tenang, coba kamu ceritakan sama aku dan teman-teman yang ada di rumah, kenapa kamu bersedih? Gini. Jadi aku tuh lagi sedih. Takut campur aduk deh semuanya. Aduh, takut iya. Sedih iya. Banyak banget sih yang lagi dirasain. Emang kenapa? Coba ceritain. Begini Riang, mama aku lagi sakit. Terus lagi dirawat di rumah sakit. Waduh, kasihan. Terus? Aku nggak bisa jenguk mama aku. Loh, kenapa? Padahal aku udah kangen banget sama mama aku. Iya. Kalau aku jadi kamu, aku juga pasti kangen sama mamaku. Kenapa kamu nggak bisa jenguk mama kamu? Anak-anak tidak boleh ke rumah sakit. Oh iya. Karena COVID ya? Memang ya COVID ini menyusahkan kita. Tapi kita harus tetap mematuhi peraturan, Lulu. Demi kesehatan kita bersama. Tapi aku juga takut, Riang. Aku khawatir dengan kesehatan mama. Ya sih, kalau jadi kamu, pasti aku khawatir juga. Tapi tenang aja, Lu. Dengan penyertaan Tuhan, dokter pasti akan menyembuhkan mama kamu. Kamu tenang aja, Tuhan pasti akan menyertai mama. Gitu ya? Iya. Kalau aku, Tuhan menyertai aku juga nggak, Riang? Soalnya malam ini aku tidur sendiri di rumah Opung. Biasanya aku ditemani mama dan papa. Tidur sendiri ya? Sini aku bisikin. Jujur aja nih ya, aku juga takut kalau tidur sendiri. Hehehe. Tapi kalau aku tidur sendiri, biasanya aku minta temenin sama boneka-boneka aku. Selain itu nih ya Lu, yang paling penting sebelum aku tidur, aku pasti berdoa dulu sama Tuhan Yesus, meminta perlindungan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti akan selalu menjaga kita. Jadi nih ya, nanti malam sebelum kamu tidur, kamu berdoa ya kepada Tuhan Yesus, sampaikan semua hal yang membuat kamu khawatir dan percaya saja, Dia akan memberimu ketenangan. Jangan sedih lagi ya, Lu. Oke.
Wah, teman-teman, ternyata Lulu bersedih karena Mama Lulu sedang sakit dan masuk rumah sakit. Tapi Lulu tidak bisa menjenguk mamanya di rumah sakit. Dan dia takut tidur sendiri. Gimana ya? Apakah dia akan tetap tidur sendiri? Yuk kita lihat Lulu. Takut sih, tapi aku harus percaya kalau Tuhan menemani aku. Semangat ya, Lulu. Tuhan Yesus, sebelumnya aku minta maaf. Maaf, gak bisa nemanin Mama di rumah sakit. Tuhan, tolong sembuhkan Mama ya, supaya aku bisa berkumpul lagi dengan Mama. Aku udah kangen banget sama Mama. Oh iya Tuhan, malam ini aku tidur sendirian. Takut sih, tapi aku mau percaya kalau Tuhan pasti menyertai aku. Tolong berikan aku keberanian ya Tuhan. Semua aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbara bunga di padang. Semua yang menghadap kepada Tuhan kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, ada yang lagi happy nih. Lagunya ceria banget. Kenapa lu? Aku bahagia, Ria. Bahagia. Kenapa tuh? Bagi-bagi dong bahagianya. Karena mama aku sudah sehat. Wah, selamat ya lu. Akhirnya kamu bisa berkumpul dengan mama lagi. Dan hari ini mama aku sudah pulang dari rumah sakit. Terus ada lagi nggak berita bahagianya? Aku sudah bisa tidur sendiri loh. Oh, jadi kamu sudah tidak takut lagi? Iya. Kenapa kamu tidak takut lagi? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai aku dan menjaga aku. Benar sekali, Lu. Seperti yang kakak guru sekolah minggu sampaikan, kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir. Ingat, Tuhan Yesus menyertai aku, menyertaimu, dan menyertai kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Kau perjumpakan kami lagi bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di hari yang Kau kuduskan ini, yang walaupun kami masih memuji Engkau bersama-sama hanya melalui virtual, tapi itu tidak menghalangi kami bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu yang pada saat ini, yang mengajarkan bagaimana seorang Yusuf yang pertama-tamanya dia ingin tidak taat kepada firman Tuhan, tetapi ketika dia berbicara kepada malaikat yang Kau suruh itu, dia menunjukkan bagaimana ketaatan di dalam dirinya, terlebih ketaatan ke dalam firman Tuhan itu mengubah karakter hidupnya yang dahulu bisa membenci menjadi penyayangnya Tuhan. Demikianlah yang Engkau minta kepada kami, terlebih buat anak-anak Tuhan, agar selama hidupnya Tuhan, anak-anak kami selalu taat akan firman Tuhan, di mana melalui firman Tuhan itu akan membuat mereka hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya penuh dengan murah hati, hidupnya penuh dengan kedamaian, dan tegas di dalam memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kebijaksanaan kepada anak-anak kami, agar hidup mereka di masa depannya lagi Tuhan
bisa lebih lagi Kau pakai berkarya untuk kepentingan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memasuki kelas aktivitas. Biarlah para abang-abang, kakak-kakak guru sekolah minggu yang memimpin aktivitas kepada adik-adik kami ini lebih memahami lagi akan firman Tuhan. Biarlah dengan aktivitas itu ya Tuhan, itu lebih bisa menjelaskan lagi tentang bagaimana sifat yang mentaati firman Tuhan sebagai hidup kita sebagai orang yang percaya. Inilah doa dan pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita di pengucapan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Ada siapa aja Kak yang berulang tahun di minggu ini? Ada 3 anak Kak Lucy. Ada 3, yaitu ada Shalom Joanna Priscilla Sitompul, ada Grace Adventia Pintauli Siringoringo, dan ada Kalista Dorothea Eunike Gulo. Kak Lucy dan Kak Nina mewakili seluruh kakak abang guru sekolah minggu, Inang Pendeta dan kakak abang pengurus mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Shalom, padamu Grace, padamu Kalista, selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari lagu pujian sekolah minggu, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, masih Kau naungi kami dan Kau berikan kepada kami kekuatan di dalam melaksanakan ibadah kami bersama-sama dengan anak-anak kami sekolah minggu. Sudah berjalan dengan baik dan kami sebentar lagi ingin mengakhiri ibadah kami ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa berakhirnya ibadah ini tidak mengakhiri kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini mungkin Kau berikan penuh dengan sukacita salah satu anugerah, yaitu bertambah usia mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, bertambahnya usia yang Kau berikan kepada anak-anak kami
akan bertambahnya lebih bijaksana yang anak-anak kami terima, bertambah lebih dewasa, terlebih memahami dalam firman Tuhan ya Tuhan, agar lebih lagi mereka Kau pakai ya Tuhan untuk sebagai alat-alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, kabar sukacita, agar dunia ini ya Tuhan penuh dengan kedamaian. Berkati anak-anak kami ini di dalam studi mereka ya Tuhan, agar dalam studi mereka, dalam hal sekolah mereka, bisa mereka ikuti dengan penuh dengan sukacita, agar dalam studi itu di masa depan mereka itu mereka pakai untuk meraih cita-cita mereka di masa depan yang ingin mereka raih di masa depan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri, di mana kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dalam kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini adik-adik. Kak Lucy, Kak Nina beserta Inang Pendeta dan Kakak Abang Pengurus tetap berpesan, jaga kesehatan, Jangan lupa berdoa patuhi Mama dan Papa, dan di rumah aja. sampai bertemu di ibadah minggu depan. Dah.